Shalom Oma dan Opa yang Tuhan kasihi. Di pagi ini kita bersama-sama bersyukur untuk kasih pemeliharaan serta penyertaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, biarlah di pagi hari ini kita bersama-sama dapat juga ungkapkan syukur kita melalui bakti yang kita lakukan kepada Tuhan, baik dalam kehidupan pribadi kita bersama dengan keluarga, ataupun juga dalam relasi kita bersama-sama dengan sesama dimanapun kita berada. Di Kamis pagi ini, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, saya ingin mengajak kita bersama-sama untuk bersyukur melalui upaya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, Oma dan Opa, mari kita berdoa, kita naikkan syukur kita dan kita naikkan juga doa kita untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur di hari ini, Kamis pagi ini Engkau memberi kami kehidupan, kesehatan dan sukacita yang Tuhan anugerahkan. Biar dengan kehidupan, kesehatan dan sukacita itu kami dapat terus ya Tuhan mengisi dan menjalani hari-hari kami dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Pun juga di hari ini kami kembali akan mendengarkan firman Tuhan, maka biarlah oleh kebenaran firman Tuhan kami dikuatkan, kami diteguhkan untuk dapat menjalani hari-hari kehidupan kami sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami mohon kepadamu, berkatilah pemberitaan firman yang akan disampaikan dan ajarlah kami untuk dapat melakukannya seperti yang Tuhan inginkan. Ini doa kami Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Kemudian Opa yang Tuhan kasihi, di Kamis pagi ini saya ingin mengajak kita, Oma dan Opa, untuk mendengarkan firman Tuhan yang dituliskan dalam Yesaya pasal 40 ayat yang ke-29. Yesaya 40 ayat yang ke-29. Saya akan membacakan bagian ini untuk Oma dan Opa sekalian. Firman Tuhan dikatakan demikian. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkannya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, adakah semangat dimiliki oleh Oma dan Opa hari ini? Kalau ada, pertanyaan saya untuk Oma dan Opa, apa yang membuat Oma dan Opa memiliki semangat? Pasti ada banyak di antara kita, Oma dan Opa, kita semangat menjalani hari ini, kita semangat mengisi hari ini karena kita ingin melihat anak cucu kita yang sedang bertumbuh, yang sedang menata masa depan, yang menata karir, dan lain sebagainya. Ada juga yang mungkin kita memakai alasan karena saya ingin mensyukuri hari-hari hidup saya. Tuhan yang sudah baik, Tuhan yang sudah memelihara saya, maka saya ingin tetap menjalani hari ini dengan semangat. Tapi mungkin juga ada di antara Oma dan Opa yang kurang semangat hari ini. Kurang semangat dalam menjalani karir, kurang semangat dalam melakukan berbagai hal. Oma dan Opa yang kurang semangat pasti juga punya alasan. Karena kondisi fisik, karena sudah merasa lelah dan lain sebagainya. Nah, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, hari ini saya mau mengajak kita untuk memaknai semangat menjalani hidup adalah bagian dari upaya yang harus kita tumbuhkan di tengah-tengah hidup kita. Karena semangat itu yang akan menjadi pendorong kita, yang akan menjadi pemotivasi buat kita dalam melakukan berbagai aktivitas di tengah-tengah hidup ini. Kalau kita punya semangat, maka tidak ada yang tidak dapat kita kerjakan.
Semangat akan mendorong kita untuk dapat mengerjakan apa yang bisa kita lakukan dan kita kerjakan untuk orang-orang seusia kita, Oma dan Opa. Menjalani hari dengan penuh semangat akan membuat kita selalu terlihat bugar dan sehat. Menjalani hari dengan penuh semangat akan membuat kita tetap terlihat ceria, akan tetap membuat kita terlihat cerah di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Tetapi ketika kita menjalani hari-hari kita dengan ketiadaan semangat, maka orang yang melihat kita seakan-akan kita adalah orang yang selalu punya banyak masalah, orang selalu punya banyak pergumulan. Oleh karena itu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, kita akan belajar dari kehidupan umat Tuhan Israel yang tengah berada dalam pembuangan. Yesaya mengatakan kepada umat Tuhan Israel yang dalam pembuangan bahwa Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Artinya, Oma dan Opa, kehidupan umat Israel di pembuangan bukanlah kehidupan yang menyenangkan. Kehidupan umat Israel di pembuangan tentu saja bukan kehidupan yang menggembirakan selalu. Ada saat di mana kehidupan itu harus dijalani dengan ketidakberdayaan. Ada saat di mana kehidupan yang dijalani itu membuat mereka merasa lelah dan tak lagi punya kekuatan. Apalagi ketika mereka harus menanti janji Tuhan yang akan membebaskan dan mengembalikan mereka ke tanah kelahiran mereka. Penantian akan janji Tuhan yang panjang, penantian akan janji Tuhan yang harus dilalui dengan kesabaran dan ketekunan, bisa saja membuat umat Tuhan berada dalam kelelahan. Belum lagi hidup yang harus ditempuh di pembuangan, hidup yang sulit dan hidup yang sukar. Bisa jadi mereka kehilangan daya. Begitu juga dengan kita, Oma dan Opa. Sebagai kaum usia indah, dengan segala keberadaan kita saat ini, bisa jadi kita juga merasa lelah menjalani hidup. Bisa jadi ketika kita menjalani hidup, kita pun juga bukan hanya merasa lelah, tapi kita merasa, aduh, saya sudah tak punya daya lagi, saya sudah tidak punya kekuatan lagi, saya sudah tidak punya kemampuan lagi, sehingga sudahlah saya tidak usah mengerjakan apa-apa. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, ketika kita membiarkan diri kita dalam kelelahan, dalam kelemahan, lalu betul-betul kita pasrah tidak mau melakukan apapun juga, maka bisa jadi Bapak Ibu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, kelelahan itu, ketidakberdayaan itu akan semakin menekan kita dan membuat kita sulit untuk mempunyai ruang yang cukup dalam menggerakkan aktivitas kita. Karena itu hari ini kita diingatkan kembali, mari kita semangat menjalani hidup kita. Semangat dalam menjalani hidup akan membuat kita selalu punya cara untuk menjalani dan mengisi hari-hari kehidupan kita. Semangat bukan sekedar, Oma dan Opa, saya harus bisa melakukan apa yang dulu waktu muda saya lakukan. Rasanya juga tidak begitu, Oma dan Opa. Kita harus berani mengukur diri kita. Kemampuan kita sebagai orang usia indah, kekuatan kita sebagai orang yang sudah memasuki usia indah pasti berbeda dengan dulu. Pasti tidak sama dengan dulu ketika kita muda. Jadi kita pun tidak harus memaksakan diri. Apa yang dulu waktu muda saya kerjakan, apa yang dulu waktu muda saya bisa lakukan, sekarang juga harus bisa saya lakukan. Mungkin tidak semua di antara kita bisa seperti itu, karena faktor kemampuan kita sudah tidak sama. Tetapi setidak-tidaknya bersemangat menjalani hari dengan segala realitas yang ada di dalamnya akan menjadi
penggerak yang terus memotivasi kita. Bukan untuk murung, tetapi untuk ceria menghadapi kehidupan. Bangun pagi dengan semangat, kita bisa melakukan segala tugas dan pekerjaan kita dengan senyum. Bangun pagi dengan semangat, kita bisa melihat mentari dengan senang, dengan sukacita. Tapi kalau sudah tidak ada semangat dalam diri kita, Oma dan Opa, maka mentari yang cerah pun tidak akan kita rasakan, karena kita cenderung menjalani hari dengan kemurungan, dengan ketiadaan semangat. Karena itu Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, semangat akan menguatkan kita untuk menanti janji Tuhan nyata dalam hidup kita. Semangat inilah yang harusnya mendorong kita untuk menjalani hari-hari hidup kita. Bahwa ada janji Tuhan untuk kita kaum usia indah. Ada janji Tuhan yang akan nyata untuk kita sebagai kaum lanjut usia. Dan janji itulah yang seharusnya menyemangati kita. Janji itulah yang seharusnya menguatkan kita menjalani hidup ini. Bahwa Tuhan menyertai kita, bukan hanya ketika kita muda, tetapi juga ketika kita memasuki usia indah, Tuhan akan menyertai kita. Janji Tuhan yang akan menyertai, janji manis Tuhan yang akan memimpin dan menuntun kita melewati malam berjumpa dengan pagi, melewati pagi berjumpa dengan siang, melewati siang kembali kepada senja dan malam hari. Itulah yang seharusnya menyemangati kita, bahwa janji Tuhan akan terus ada buat kita. Janji Tuhan akan menghidupi kita untuk kemudian kita mempunyai semangat menjalani hidup ini. Oleh karena itu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, percaya pada janji Tuhan yang akan dinyatakan. Percaya pada janji Tuhan yang akan digenapi tepat pada waktunya. Seharusnya mendorong kita dan menguatkan kita untuk menjalani hari-hari kehidupan ini dengan penuh sukacita. Saya punya satu tips sederhana, Oma dan Opa. Jika kita mengawali hari dengan senyum yang indah, maka apa yang kita lihat dalam perjalanan hidup kita pun pasti terlihat indah. Tapi jika kita mengawali hari, memulai hari dengan ketiadaan harapan, maka apa yang nampak indah di depan mata kita pun kita akan lihat itu tak baik dan tak menyenangkan. Oleh karena itu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, awali seluruh perjalanan hidup kita dengan hati yang penuh kegembiraan. Karena kegembiraan itulah yang akan menolong kita untuk melihat dan memandang segala sesuatu dari kacamata yang baik, dari kacamata yang menyenangkan. Tuhan menolong kita untuk dapat menjalani hari-hari kehidupan kita dengan sukacita, dengan penuh semangat, karena kita percaya janji Tuhan berlaku juga bagi kita kaum usia indah. Amin.